Pernah nggak kamu mikir kenapa kita bisa begitu sabar sama orang lain tapi sangat kurang ajar sama diri sendiri? Kita gampang bilang ke orang lain, "Gak apa-apa, kamu capek istirahat aja ya." Tapi kalau ke diri sendiri, baru segini udah capek, lanjut, jangan jadi orang yang lemah. Menurut kamu, kenapa bisa begitu? Kalau menurut aku, karena kita berpikir bahwa mereka lebih penting dari diri kita. Ini sering terjadi sama orang-orang people pleaser. Orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain dan sering gagal mencintai diri sendiri. Orang-orang ini fokusnya ke perasaan orang lain. Pusat pemikirannya tentang bikin orang lain senang, supaya bisa menjaga nama baik mereka, supaya mereka dapat validasi dari orang lain, dan supaya mereka bangga sama diri mereka bahwa mereka ternyata bermanfaat dan bernilai. Karena mereka berpikir bahwa nilai diri mereka itu berasal dari sana, padahal nilai dirinya berasal dari penerimaan dirinya dan cara dia memperlakukan dirinya. Orang ini sangat sulit menolak permintaan atau bantuan. Walaupun keadaan mereka sedang kritis, capek, frustasi, dan lain-lain. Yang lebih menyedihkan adalah kurang peduli dan kurang menjaga diri mereka. Sehingga diri mereka sering dikesampingkan, dinomorduakan. Self-worth mereka bergantung pada pengakuan orang lain. Dan disinilah pentingnya aku mau kasih tahu tentang keseimbangan. Di buku ini, di buku Good Vibes, Good Life, dijelasin bahwa self-love tentang keseimbangan. Ada dua unsur penting dalam self-love dan dua-duanya harus berjalan seimbang atau berjalan bersamaan. Unsur pertama dari self-love adalah menerima dan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Ini fokusnya ada di pola pikir. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai siapa diri kita saat ini, dan menghentikan kebiasaan menghakimi atau selalu menyalahkan diri sendiri. Self-love bukan tentang punya berat badan ideal atau kita mencapai sesuatu atau pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Tapi sebaliknya ini tentang bagaimana menghargai diri apa adanya, memberi pengampunan saat kita gagal, dan mengakui perasaan kita sebagai sesuatu yang valid. Dengan mindset ini kita mulai menumbuhkan dasar yang kuat untuk kehidupan yang lebih damai, bahagia, dan seimbang. Unsur kedua adalah bertumbuh dan berani mengambil tindakan. Memperbaiki diri dan kehidupan adalah bentuk dari self-love. Karena sebagai manusia yang sudah sadar bahwa mereka itu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, dan mereka sadar bahwa mereka nggak mau terus-menerus hidup biasa-biasa aja. Karena kalau hanya menerima tanpa mau bertumbuh, kita bakal stagnan. Kalau cuman menuntut diri terus berkembang tanpa menerima diri sendiri, kita bakalan terus-menerus merasa kelelahan, dan pelan-pelan kita bakal kehilangan kedamaian, kita kehilangan ketenangan, kehilangan kebahagiaan dalam diri. Dan menurut aku, setiap orang punya fase hidup. Setiap orang pasti akan bertemu di fasenya mereka, karena ini adalah tangga menuju kedewasaan. 7 tahun yang lalu aku sering banget menomorduakan diri sendiri. Aku mau bikin orang lain selalu tertawa, bahagia, dan aku diterima, supaya aku dapat validasi bahwa aku ini orang yang baik. Banyak hal yang aku korbankan, uang, waktu, tenaga, pikiran, bahkan waktu tidur, dan kebahagiaan diri sendiri. Karena untuk mendapatkan validasi ini harus berbayar. Aku selalu ngasih lebih dari yang mereka minta. Aku kasihnya 10, tapi yang aku dapatkan 1. Lama-lama aku ngerasa capek karena apa yang aku kasih gak sebanding dengan apa yang aku dapatkan. Capek karena aku selalu menomorduakan diri sendiri.
tapi aku tetap berharap dihargai. Ini pemikiran yang konyol. Aku mulai sadar kalau aku nggak belajar mencintai diri sendiri, aku bakal terus-menerus kelelahan, kehilangan kedamaian, dan nggak bisa hadir setulusnya untuk orang lain karena gelas aku pun masih perlu diisi lagi. Nah teman-teman, aku pengen ajak kamu refleksi sebentar. Kita bahas kenapa keseimbangan ini penting banget dalam self love. Aku mau ajak kamu mikir dengan cara yang sederhana mencintai diri. Pikirkan satu orang yang kamu cintai saat ini. Mungkin pasangan kamu, orang tua kamu, saudara kamu, anak kamu, atau mungkin sahabat kamu. Kalau sudah, sekarang tanyakan ke diri sendiri. Apa yang selama ini kamu kasih ke orang ini? Perhatian, apakah waktu, apakah kesabaran, apakah doa, apakah support, atau apakah pengertian. Lalu pikirkan lagi, kamu pengen dia jadi apa? Jadi bahagia, atau mungkin mau tenang, atau merasa cukup, atau bebas jadi diri sendiri. Sekarang kita tarik nafas. Buang. Sekarang tanya ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri, apa yang selama ini kamu kasih? Apakah kamu juga ngasih perhatian ke perasaan kamu sendiri saat kamu capek, marah? Atau apakah kamu juga ngasih waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah? Apakah selama ini kamu biasanya ngomong ke diri sendiri dengan penuh kelemah lembutan? Atau justru kamu merendahkan, mengecilkan, menuntut untuk terus kuat, menuntut diri untuk senangkan orang lain, dan terus menerus mengkritik diri sendiri? Dan pertanyaan terakhir, kamu pengen jadi apa untuk dirimu sendiri? Bahagia, tenang, merasa cukup, jadi diri sendiri? Kalau jawaban kamu ke diri sendiri sama seperti ke orang yang kamu cintai, selamat, karena kamu kemungkinan besar sudah mencintai dirimu. Kalau belum, gak apa-apa. Video ini aku buat untuk mengingatkan aku, kamu, dan kita semua. Sesekali kamu bisa nonton lagi video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu juga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bahwa mencintai diri sendiri itu perlu dilatih dan butuh effort. Lalu bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Perlakukan diri dengan lembut. Ngomong yang baik-baik ke diri sendiri, seperti kamu mau ngomong ke orang yang kamu hormati dalam hidupmu. Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kamu sedih, nangis aja. Kalau nggak suka, ngomong aja. Nggak usah dipendam, nggak apa-apa. Kalaupun mereka tersinggung, itu adalah reaksi mereka. Itu kontrol mereka. Kamu nggak bisa ngontrol mereka. Tapi ketika kamu bilang kamu nggak suka, kamu jujur sama mereka, mereka akan menghargai batasan kamu. Kalau orang itu tahu diri dan orang itu menganggap kamu berarti dalam hidup dia. Yang kedua adalah romantisasi hidupmu. Mandi, skincare, beli sesuatu yang bikin kamu merasa bahagia. Beli sesuatu yang selama ini kamu dambakan. Kamu layak mendapatkan itu. Yang ketiga tentang stop terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Kebiasaan lama kamu yang selalu ingin menyenangkan semua orang, pelan-pelan lepaskan. Kalau kamu bikin kesalahan, selalu ingatkan diri bahwa gak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kamu boleh salah, kamu boleh belajar, dan hentikan menghukum diri demi terlihat baik dan kuat di mata orang lain. Yang keempat adalah dengarkan tubuhmu. Kalau kamu capek, istirahat. Kalau gak suka, jangan paksakan. Kalau gak cocok, berani untuk lepaskan. Jangan memaksa diri hanya karena kamu butuh. Jangan. Lepaskan supaya kamu bisa punya space buat sesuatu yang baik lagi yang kamu akan dapatkan nanti. Karena Tuhan akan selalu sediakan yang terbaik. Dan aku mau bilang ini ke teman-teman semuanya.
Self love itu berarti jujur sama diri sendiri dan memprioritaskan diri sendiri. Dan ingat ini baik-baik, kalau kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus, dengan sabar, dengan penuh perhatian, penuh pengertian, maka kamu juga pantas mendapatkan cinta yang sama dari dirimu sendiri. Kamu juga penting sama seperti orang lain, layak mendapatkan semua itu dari dirimu sendiri. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you very much. Bye-bye.